Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di pagi ini kita dipertemukan kembali di acara Inframe, informasi terkini dari Majelis Tafsir Al-Quran TV. Dan kali ini kita akan langsung menuju di mana kejadian banjir atau musibah banjir dialami oleh warga Demak. Namun kali ini kita akan mengetahui kegiatan gerakan 1000 relawan MTA untuk Demak Bangkit Jilid 2. Dan mudah-mudahan kondisi terparah ini adalah terakhir ya. Karena kita inginkan Demak akan bangkit. Kita langsung bertemu dengan koordinator relawan yang ada di sana. Ada Bapak Muhammad Arif Wibowo SSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Itu kok koreksi Pak Rudi. Oh ya? Benar koordinator tanggap bencana MTA. Oh siap, iya. Koordinator tanggap bencana MTA. Baik. Dan hari ini adalah hari dikerahkan elemen dakwah utamanya dari sisi kerelawanan. 1000 dulu juga 1000 tapi ternyata lebih dari 1000. Ini mungkin bisa lebih didetilkan seperti apa kondisi pasca musibah banjir ini, Mas Bowo, silakan. Untuk saat ini penerjunan relawan kali ini kita berdasarkan data yang masuk tadi pagi 1074 lebih. Jadi kalau yang dulu itu 1400 lebih. Sekarang karena banyak kegiatan, ada yang nafar, ada yang giat Ramadan di tabangnya, sehingga mungkin menyusut sedikit, tapi kuota terpenuhi di atas 1000. Kemudian kondisi di Demak ini sudah mulai surut ya, hampir semua kering, cuma ada desa atau kampung namanya Banteng, namanya apa itu? Wonoketingal, Wonoharjo, kemudian Banteng itu yang dekat jembatan Tanggul Tanggulangin itu masih kampungnya itu masih dipenuhi air. Jadi, ada beberapa yang masih pengungsi dan ada beberapa dapur umum yang masih membackup mereka. Tapi secara umum ini ya tinggal itu keringnya memang harus disedot. Ya. Sementara untuk disedot itu kadang airnya kembali ke, kemarin ada kejadian menarik dari BPBD itu seharian menyedot air untuk keluar dari aliran itu, ternyata setelah sore itu dicek ternyata airnya itu kembali lagi. Jadi memang di sini kesulitan untuk pembuangan. Oh iya. Jadi ini lebih banyak mengandalkan kondisi alam ya. Ini mengandalkan pompa air kalau ini segera surut, karena kalau tanpa pertolongan dukungan support pompa air itu menuju kering, proses pengeringan itu lama sekali. Jadi sepanjang jalur Pantura terutama di wilayah Karanganyar sampai jembatan Tanggulangin itu perbatasan Kudus itu banyak pompa-pompa air dari BNPB pusat, dari BPBD Jateng itu diterjunkan. Mungkin ada puluhan pompa air. Ya, pompa airnya sendiri dibuang kemana, Mas? Ya, airnya sendiri dibuang ke yang masih lebih rendah. Mampu lebih, kalau rendah mungkin tidak ya. Tapi mungkin istilahnya tidak membludak gitu. Jadi istilahnya itu mengurangi supaya yang satunya tidak meluap. Istilahnya kan tempatnya tempat penduduk ya. Istilahnya ini memang harus surut, kemudian mungkin di jalan-jalan atau di got-got itu harus disedot, dialirkan ke tempat yang memang tidak mengganggu. Jadi istilahnya seperti itu. Ya. Jadi itu memang di sana datarannya memang air itu sulit mengalir. Kalau sudah kena banjir itu sulit mengalir kayak cekungan. Ya. Dan saya melihat ini ada aktivitas anak-anak sekolah atau siswa-siswa yang saat ini beraktivitas di belakang Anda. Adakah dari
para siswa ini memang sebenarnya posisi atau domisilinya di daerah yang terkena musibah banjir, Mas Bowo? Oke, untuk ini kan termasuk Kecamatan Gajah ya. Jadi kecamatan yang paling Kecamatan Gajah itu juga termasuk terkena dampak banjir. Hampir semua 18 desa itu kena semua. Cuma surutnya itu juga cepat gitu dibanding Karanganyar itu masih banyak yang belum surut. Tapi kalau Gajah itu sudah informasi Pak Camat itu hampir semua pengungsian nol, kemudian tidak ada genangan air lagi. Jadi mungkin ini juga termasuk dulu korban banjir, tapi durasinya tidak panjang. Ya, kondisi hari ini beda yang jilid 1 ya. Kondisinya karena hari ini adalah insya Allah para relawan yang bertugas, beliau-beliau sedang melaksanakan puasa. Nah, bagaimana mengatur efektivitas dari kondisi para personil? Oke, ini memang puasa itu mengurangi, kita minimalisir pembuangan energi yang sia-sia. Jadi di antara kalau kemarin kan ketika gelar apel kan alat-alat dikeluarkan untuk gelar pasukan. Nah itu salah satunya untuk jilid 2 ini alat tetap di mobil sehingga nanti setelah apel langsung meluncur ke lokasi. Kemudian nanti setelah sampai lokasi kan melakukan aktivitas pembersihan. Nah nanti setelah aktivitas pembersihan nanti tidak perlu kembali lagi ke posko. Mungkin kalau istirahat di tempat lokasi pembersihan. Setelah itu langsung bisa balik kanan kembali ke rumahnya masing-masing. Tapi tetap koordinasi dengan posko induk tentang perkembangan di lapangan. Ya, relawan yang menangani pasca bencana itu ada berapa? Ada banyak atau mungkin hanya beberapa saja, Mas Bowo? Maksudnya seluruhnya? Seluruhnya. Seluruhnya untuk jilid kedua ini 1074 tadi. Tadi mungkin lebih ya. Ya, tapi maksudnya ini sudah memenuhi kita. Ya, maksudnya relawan-relawan di luar MTA? Okay. Ada berapa? Yang membersamai kita. Betul. Membersamai kita. Betul. Maksudnya yang membersamai pada kegiatan hari ini ya? Ya. Kalau kegiatan ini kebanyakan dari hampir mayoritas dari relawan kita. Mungkin yang ketika tadi apel tidak ada. Mungkin nanti sampai di lokasi mungkin ada tambahan dari pihak-pihak sekolah. Karena ini kan sasarannya sekolah-sekolahan SD negeri sebanyak 12 lokasi. Kemudian 1 kantor kecamatan. Ini kan termasuk kantor kecamatan yang paling parah, Karanganyar. Itu atas permintaan Pak Camat kemarin WA ke kami. Kemudian Depdikbud di Karanganyar itu juga belum tersentuh. Akhirnya kita ACC untuk kita lakukan pembersihan. Ya, baik. Kemudian untuk hal yang lain adalah penanganan para warga terdampak. Apakah banyak yang sehat atau saat ini ada beberapa yang sakit, Mas Bowo? Untuk jilid 2 ini lebih sedikit daripada yang jilid 1 ya. Jilid 1 itu dulu kita menangani pasien itu 700, di atas 700. Kalau saat ini kita hanya 292, ini mayoritas gatal-gatal. Jadi biasanya mereka pulang bersih-bersih itu gatal-gatal, kemudian ada yang masuk angin dan sebagainya. Jadi untuk pelayanan kesehatan dari tim medis kita tidak seperti saat jilid pertama. Kalau di pertama penuh ya sekarang mungkin agak tidak terlalu berat. Kalau dulu juga ada kunjungan-kunjungan karena kurangnya dukungan kesehatan lain. Nah kita sekarang ini tidak perlu. Ya. Dan stressing untuk pemulihan ini utamanya yang dilakukan adalah apa, Mas Bowo? Karena mengatasi kejadian yang serupa. Apakah nanti kondisinya sudah akan lebih baik atau bisa kemungkinan akan berulang kembali? Oke, saya lihat di Kabupaten Demak sudah
melakukan proses perbaikan tanggul ya, dipercepat dengan penambahan dari Jateng, mungkin dari PUPR yang tingkat nasional ya, dari pusat ya. Jadi saya lihat ada namanya beko-beko yang besar yang memang spesial untuk tanggul itu diterjunkan untuk mempercepat, sehingga nanti kalau ada kiriman banjir atau hujan lebat itu tidak terjadi seperti kejadian yang kemarin, tanggulnya harus diperkuat. Kalau kemarin kan mungkin tanggulnya kurang ya, karena mungkin belum pernah kebanjiran, karena ini kan panik atau bagaimana. Sekarang diperkuat dan dipercepat. Nah, ini saya lihat tadi tinggal satu tanggul yang dekat Medini itu yang mungkin sedang dalam perbaikan tanggul. Ya. Kemudian untuk lanjut. Untuk relawan kita, jadi kenapa kita melakukan pemulihan fasum, recovery fasum, terutama di sekolah-sekolah. Jadi saya lihat kemarin ada permintaan dari guru ya, karena dulu sekolah-sekolah yang kita bersihkan itu rata-rata yang dulu pernah kita bersihkan ya. Nah kemarin sempat dari guru itu tanya, kok ya belum kesini nggih. Akhirnya karena kita masih fokus ke DU, ya kita bersihkan DU dulu, sehingga nanti saatnya yang tepat kita baru melakukan pembersihan. Nah ternyata kemudian kita adakan hari Kamis hari ini pembersihan secara serentak di sekolah-sekolah SD yang memang masih daring, jadi belum bisa sekolah, termasuk yang di belakang saya ini daring karena tempatnya statusnya berbeda ya. Kalau yang sekolah lain itu tidak dipakai karena kebanjiran, kalau ini tidak dipakai untuk sekolah karena untuk pengungsi atas nama kemanusiaan. Jadi relawan MTA datang untuk mempercepat di wilayah Demak itu supaya proses belajar mengajar itu bisa berjalan lagi dan normal gitu loh Pak. Termasuk tadi kan pembersihan di kantor kecamatan dan Depdikbud, sehingga pelayanan masyarakat itu bisa normal kembali. Ya, yang terakhir mungkin bisa disampaikan, karena MTA TV bisa disimak di wilayah Demak, Semarang dan sekitarnya. Ini satu sosialisasi yang bagus, apa-apa yang perlu disampaikan guna mengatasi seandainya musibah itu akan datang kembali. Begitu Mas Bowo, dan sekaligus seperti apa masyarakat dengan hadirnya Majelis Tafsir Al-Quran ini dengan kegiatan-kegiatan kerelawanannya? Sangat yang jelas dari jajaran pemerintah Demak, mulai dari camat, BPBD, dari kabupaten, apresiasi yang luar biasa, apalagi ini jilid kedua. Ya, artinya ada perhatian apresiasi yang luar biasa terhadap Majelis Tafsir, termasuk dari masyarakatnya. Kita dikenal dengan relawan yang santun, kemudian istilahnya militan atau bagaimana ya. Kita tetap berusaha untuk tidak takabur lah, tidak dengan sanjungan itu tidak membuat kita menjadi membusukkan dada bagaimana, tapi kan itu sebagai pelayanan pada masyarakat, sebagai bentuk aplikasi dari hasil ngaji kita, kepedulian kita terhadap kemanusiaan tanpa memandang suku, ras, agama, organisasi dan sebagainya, atas nama kemanusiaan. Dan itu sebagai dalam hadis itu bermanfaat, manusia yang bermanfaat bagi khairunas anfa'uhum linas. Itu menjadi pijakan bagi relawan kita untuk peka dan peduli terhadap kemanusiaan. Ya, yang tadi saya sampaikan Mas, yang pertama apa imbauan, karena rata-rata di wilayah ini Demak, Semarang dan sebagainya melihat MTA TV, imbauan apa agar
saat terjadi bencana, warga masyarakat juga tanggap untuk melakukan kegiatan apa, begitu Mas Bowo? Maksudnya apa apa yang harus dilakukan ketika banjir itu datang gitu ya? Betul, betul. Oke, betul. Ya, betul. Oke, ini untuk yang kedua ini masyarakat Demak sudah mendapat pendidikan atau mungkin tupoksi atau dari pemerintah Kabupaten Demak, bagaimana rambu-rambu, bagaimana kalau terjadi ini mengungsinya di mana, kemudian apa yang harus dilakukan. Walaupun kemarin agak meleset sedikit, misalkan menyelamatkan barang di atas, tapi ternyata banjirnya lebih gede dan sebagainya. Tapi cara-cara mengungsi, lokasi mana yang harus dituju, larinya lewat mana, berdasarkan peta potensi banjir tanggul itu bedahnya di mana, nanti lari di mana. Kira-kira kemarin sudah mulai, ini terbukti dengan cepatnya, tidak ada korban ketika banjir itu jebolnya banjir, karena ini tanggul itu banyak yang jebol untuk banjir kedua ini. Ya, baik, terima kasih Mas Bowo. Semoga keikhlasan tetap terjaga, kesehatan juga demikian. Dan seperti yang disampaikan bahwa khairunas anfa'uhum linas itu menjadi bagian yang teraplikasikan di wilayah Demak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, demikian tadi sajian Inframe hari ini di wilayah Demak, yakni gerakan 1000 relawan MTA untuk Demak Bangkit Jilid 2. Saya Rudi Arfianto pamit undur. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.